terasa lumayan panas, dan sebenarnya yang panas nggak cuma Semarang, akibat kemarau yang cukup panjang. Kami dari Bapeda, saya Slamet Budi Utomo, biasa dipanggil SBU, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial Budaya. Dan ini Mas Cuk ini Cuk Yulianto, ini Kasubit Pemerintahan di Bapeda, serta Mbak Rarasta dan teman-teman yang lain yang tadi sempat mendampingi. Mohon izin yang pertama nanti saya persilahkan Pak Iwan selaku Kabid Ekonomi dan Perencana Wilayah Prasarana Wilayah dari Magelang, kami persilahkan untuk memperkenalkan sekaligus menyampaikan apa yang kira-kira kita bareng-bareng, sinau bareng. Saya juga nanti belajar sama Magelang. Semoga saling melengkapi menurut saya gitu. Jadi Semarang tidak terus merasa lebih atau gimana, itu tidak, tetapi memang pola pemerintahan sekarang itu pola sinergitas, bukan pola menang dan kalah, siapa yang juara dan tidak juara, siapa yang lebih maju atau yang tidak, tapi sinergitas, harmoni. Itu pola-pola yang dilakukan pemerintah sekarang, termasuk di perusahaan-perusahaan besar, itu sudah pola-pola sinergitas. Dan kami berharap dengan Magelang tentu nanti kami sinergi, Pak. Karena memang Semarang ini kalau lihat beberapa kabupaten kota lain itu juga kadang cemburu, Pak. Misalnya cemburu itu gimana ya, membentuk budaya yang bisa menasional dan bisa mendunia, itu tidak mudah. Kenapa? Karena satu contoh real, kita tidak memiliki basis kebudayaan yang sama atau persis sama dengan Solo dan Jogja, dan ya sudah, kita nggak usah melirik itu. Karena apa? Kita tidak punya itu. Sejarahnya kita juga tidak punya. Ratusan tahun itu dibentuk dan kita tidak punya. Sehingga kita harus Semarang memilih untuk mengambil di luar itu, kira-kira. Dan tentu kami juga rindu juga sama Magelang misalnya, yang memiliki potensi-potensi alam, iklimnya, sejuknya yang kami juga nggak punya, kira-kira gitu. Jadi kami nanti saling sinau, saling belajar, dan alhamdulillah kita bersinergi untuk Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik, sekaligus negara ini yang lebih baik. Itu pengantar dari kami, Pak Iwan dan tim dari Bapeda semua atau campur, ada kami persilahkan Mas Iwan untuk saling kenal mengenal istilahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara dari semua yang kami hormati, Mas Budi, Mas Slamet Budiono ya, atau SBU, Kabid Perencanaan Sosbud, Mas Cuk juga, Kasubit Pemerintahan, dan Mbak siapa tadi? Mbak Rara ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali atas sambutan luar biasa. Kami yakin Bapeda Pertama Semarang juga saat ini sedang sibuk-sibuknya dan bersedia menerima kami, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Mohon maaf sebenarnya apabila mengganggu. Salam dari Pak Kepala Bapeda, Kepala
Semarang dan juga Pak Budi dan Pak Adi dan teman-teman semuanya. Mohon izin kami kesini dalam rangka mohon izin Gus mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Kami terus terang kesini membawa rombongan Pokja PPS. Pokja PPS adalah Pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi. Itu adalah gabungan dari Pokja PKP dan Pokja MPL. Kami memang tahun ini mengacu ke edaran dari Bappenas. Ada Bappenas itu yang menyampaikan berkaitan dengan Pokja PPS. Namun demikian barangkali ke depan kayaknya akan kita tinjau lagi, akan kita pisah lagi aja. Karena ternyata dalam operasionalnya sangat berbeda jauh. Kalau PKP itu sangat teknis ya. Kalau AMPL kita lebih berbeda, cocoknya lebih ke AMPL aja. Mungkin mohon izin perkenalkan saya Iwan. Jadi sampaikan Pak Budi. Kemudian teman ini adalah Pak Widayoko, Kasubid di bidang ekonomi dan persamaan wilayah. Kemudian sebelah kanan kami ini Mas Bambang dari DLH. Kemudian Pak Edi ini dari Disporapa, Abdi Pariwisata. Ya. Kemudian sebelahnya Bu Siti Atun, Kasubid di bidang kami juga. Kemudian Pak Sobron adalah Kepala UPT TPSA Banyurip ya. Persampahan. Persampahan gitu. Kemudian sebelah kanan ini adalah namanya Mas Tiadi. penyiatan lingkungan di penyataan lingkungan di Disperkin. Mas juga Mas Fajar, Mas Ingat, Mas Sukadi. Kemudian sebelah kanannya kami juga membawa rekan kerja kami dari Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, Ahmad Mandiri, Pak Sukadi ya. Dan Mas Yuli, itu yang pojok. Mas Yuli itu staf di bidang permasalahan wilayah, Mbak Ayu juga, Mbak Sri, dan Mas Johani juga Kasubid di bidang kami dan Mas Dino. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kami bahwa tim Pokja PPAS itu kaitannya dengan kami ingin belajar bagaimana kaitan dengan pengelolaan lingkungan yang ada di Kota Semarang. Kami tadi pintas membaca luar biasa Semarang prestasinya. Dalam tahun-tahun terakhir ini kami banyak sekali inovasi, banyak sekali prestasi. Kami tadi mencatat ada 48 ya prestasi yang berhasil diraih oleh Kota Semarang tahun ini. Kami luar biasa sih. Banyak sekali kami juga membaca kaitan dengan ada inovasi, ada lomba inovasi yang sudah pernah baca bagaimana dia menciptakan masyarakat juga boleh berinovasi, merencanakan, kemudian nanti dinilai, kemudian yang berhasil layak diimplementasikan, kemudian akan diimplementasikan. Saya pernah baca seperti itu. Juga kaitan dengan penataan perumahan permukiman, kami juga mendengar ataupun melihat di Kota Semarang luar biasa sudah berhasil mengembangkan kampung tematik. Salah satunya tadi saya sampaikan kampung warna-warni. Tadi itu juga suatu hal yang luar biasa bagi kami, bagaimana kita bisa menangani permukiman bisa secara komprehensif. Nah, kami terus terang tahun ini kami baru memulai ya, kalau Kota Semarang sudah melangkah, kami baru memulai. Kami juga punya program kampung tematik Tabahdul dan Hijau, Kampung Teduh, kami singkat dengan Kampung Teduh, yang terkait dengan kolaborasi penanganan ataupun pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Tentunya adalah perlu melibatkan multi sektor dan multi stakeholder. Nah, kami lihat di Semarang sudah diimplementasikan, kami ingin belajar terkait hal itu dan mungkin yang lainnya. Nah, jadi barangkali itu yang sebagai pengantar kami, mohon kami berikan pengalaman dari Kota Semarang akan kami sebagai pelajaran yang berharga bagi kami, karena kami belum melangkah, Semarang sudah melangkah, kami yakin sudah bagaimana dengan kami akan belajar bagaimana dari perencanaannya, bagaimana dengan mengintegrasikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, bagaimana juga dengan implementasinya kaitan dengan kampung tematik, dan barangkali pasti akan ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin itu saja Mas Ranut Sudiono. Terima kasih Mas Iwan. Sepertinya kami ada yang miss ini. Yang miss
pikir terkait tematik ternyata lebih banyak ke menurut kami ke infrastruktur, ke permukiman, ke sanitasi, kawasan dan seterusnya. Termasuk tadi ada DLH, ada sampah, PTD dan seterusnya. Sama terus saya minta Bapak Ibu nunggu 5-10 menit ya. 5-10 menit biar nanti nyambung. Jadi kami nggak nyampaikan kampung tematik, tapi biar nanti teman-teman saya bantu di awal untuk nyampaikan Semarang Lama. Karena Semarang ini sedang memproses diri untuk membuat Semarang Lama. Semarang Lama itu merekonstruksi Semarang tempo dulu menjadi kekinian. Dan sebenarnya kota lama itu, Bapak Ibu kan sudah perso kalau kota lama. Kota lama itu sebenarnya anak ragil. Karena anak pertamanya itu di sana disebut dengan Kampung Melayu. Ada Kampung Melayu, ada Kampung Sekayu, terus Kampung Pecinan, baru Kota Lama. Nah, kita mau merekonstruksi itu, dan itu urusannya panjang karena urusan sanitasi, urusan permukiman, urusan rob dan banjir. Nah, Magelang nggak punya tuh rob banjir, kami habis energi tuh. Berapa sungai yang melintas di sekian kawasan itu kita ingin kembalikan semua, termasuk faktor penurunan tanah. Faktor penurunan tanah itu faktornya macam-macam gitu. Ya, salah duanya ya ABT itu. Ini nunggu dari infrastruktur ya, yang bisa sih. Habis ya? Penuh. Mbak Putri ada? Mbak Putrinya ada. Gak berani. Nah, sebentar ya. Tak nempel anu nih. Mbak Erwin. Kampung tematik aja. Iya, kampung tematik. Kalau Kita mau kamu- kampung tematik aja fokusnya. Oke ya, kamu tematik ya. Iya. Ya, jadi kan Mas Ewu, Mas, kita pengen belajar itu secara komprehensif, tidak hanya fisik, Oh, gitu. tapi dengan Oke. fisik, sosial, budaya. Karena Oke. dengan kampung tematik ke sana aja, Mas. Ya, oke. Mungkin nanti juga dapat kamu tematik ya. Ini kosong nih ruangan. Oh, saya sebenarnya di ruangan ini juga SDGs, tapi saya izin tak tinggal sebentar. Nanti gabung lagi. Menyatukan antara SDGs dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan nanti RPJMD-nya Kota Semarang 2021-2024. Nah, ini kan ada selisih-selisih nih. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu, saya ingin nyampaikan ini aja secara singkat. Secara singkat nih. Ini kotaku. Oh, ada. Nah, ini kalau yang tampilan infrastruktur, ini daerah sini nih kawasan rob banjir. Daerah sini sama daerah sini. Sisir. Sekarang yang daerah tengah ini itu sudah lumayan, dan sekarang menuju ke sini. Nah, daerah sini. Kota Lama tuh sudah praktis kering tuh. Jadi Semarang punya target dalam 5 tahun terakhir ini itu menjadikan kawasan rob dan banjir dari sekian hektar, saya lupa itu. Infrastruktur hafal, tapi saya inget-inget dari sekian hektar menjadi sekian. Jadi kira-kira 40%-nya. 40% dari awal. Dari awal tuh kira-kira segini nih. Sekarang tinggal segini nih. Dan tinggal segini ini dalam jangka waktu 5 tahun ini, 5 tahun terakhir ini genangannya dari misalnya 60
cm, tingginya menjadi 40, menjadi 30, menjadi 20 cm. Jadi tingkat kesulitannya Semarang tinggi untuk persoalan mengatasi rob dan banjir. Karena mau dibuang kemana? Mau sama lautnya. Penurunan tanah itu setiap berapa? 10 tahun per 20, 10 tahun kalau nggak salah itu turun berapa senti. Tapi khusus daerah-daerah sini. Kalau daerah-daerah ini enggak. Meskipun di daerah sini ada penyangga. Ada penyangga, tetapi karena air dari sini, ini kan Ungaran. Nah, kalau dari ini mana ini? Ini Demak, ini Kendal. Ini Ungaran, air dari sini kan larinya ke sini semua. Nah, ujungnya di sini. Kita punya 1,668. Nah, sekarang 168 berapa ya yang sampai dengan bulan, tapi kan nanti kita rilis di Desember 2019. Jadi kita masih pakai. Punya 16 kecamatan, 177 kelurahan. Di setiap kelurahan ini kita punya satu kampung tematik. Punya satu kampung tematik. Apa sih kampung tematik itu? Kampung tematik itu sebenarnya satu bentuk inovasi dari pengentasan kemiskinan. Dan alhamdulillah Semarang menempati posisi pertama angka kemiskinan terendah di Jawa Tengah, 4,14%. Kita punya target sampai dengan 2020 itu 4,53%. Ya, alhamdulillah kita sudah. Dan salah satu bentuk suksesnya itu kampung tematik. Saya mencatat ada 3 bentuk kesuksesan. Yang pertama itu karena UMK kita tinggi dan itu mempengaruhi upah buruh baik yang ada di domestik maupun yang ada di pabrik, di perusahaan-perusahaan itu. Yang kedua, kita punya inflasi yang rendah. Inflasi yang rendah. Terus yang ketiga, kita punya kampung tematik. Jadi faktor yang menjadikan Semarang memiliki tingkat angka kemiskinan terendah 4,14%. Itu 3 faktor tadi. Nanti saya bicara tentang kampung tematik. Tidak mudah ini bergerak bersama ini. Tahun depan kami sudah diskusi dengan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Itu terdiri dari pengusaha, akademisi, profesor doktor, mantan-mantan rektor, tokoh-tokoh masyarakat. Kita sudah diskusi panjang dan nanti 2020 ke depan kita coba satu perguruan tinggi satu kampung. Jadi angkat itu. Satu perusahaan satu kampung. Kebetulan Semarang punya lumayan perguruan tinggi. Dan ini kelebihannya di sini, Pak. Kita punya kekurangan, tetapi juga kita punya kelebihan. Ada ratusan kalau itu pakai D1, D2, D3. Tapi kalau kita hitung yang form yang kelihatan mampu sekitar 29 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Beberapa saya sudah ketemu dan itu KKN-nya terus saya minta spesifik ke kampung tematik itu.
Jadi nggak ada lagi nanti saya sedih nih KKN ngecat jalan, apa gitu. Kalau memang zaman dulu saya baca UGM itu kan program suksesnya UGM tuh sebenarnya sama dengan PKK tahun 80 itu program suksesnya Pak Suparjo Rustam, Bu Parjo tepatnya, karena Bu Parjo keliling Jawa Tengah untuk memberdayakan perempuan itu, sehingga rumah-rumah diberi mesin jahit, dilatih menjahit, dilatih. Tapi tahun 2010 2019 ya tetap aja dilatih menjahit, pada zamannya udah berubah. Nah KKN di zaman UGM itu keren. Satu desa nggak punya listrik, dia bisa bikin bikin listrik dengan segala upaya. Cuman yang diingat jangan sumkuningnya ya, yang diingat UGM-nya. Tentu kan sudah baca sumkuning, peristiwa KKN yang heboh di tahun 80-an. Nah suksesnya KKN itu memang program pemberdayaan yang sukses. Saya banyak baca Kuntowijoyo, itu saya baca lumayan tuh. Bahkan untuk meneliti pengentasan kemiskinan agar miskin dia hidup di masyarakat dan hidup di 5 keluarga yang berbeda itu berbulan-bulan hidup di situ, makan minum di situ. Nah kita kan pemerintah ini kan enggak, kayak miskin yo tak paringi ini, enggak. Itu teman-teman UGM udah saat waktu itu, saya enggak tahu sekarang ya. Tapi saat banyak baca, terus depan rumah saya itu kan dosen UGM dari Pati. Saya banyak diskusi, saya banyak menimba ilmu dan banyak membaca buku-bukunya. Salah satunya Kuntowijoyo. Meneliti, mengentaskan kemiskinan dan ngerti tahu sebabnya orang miskin, dia hidup di situ berbulan-bulan. Maha guru menurut saya, Profesor Dr. Kuntowijoyo, dan karyanya luar biasa. Itu yang menyebabkan kesuksesan zaman itu. Nah sekarang KKN ini kita berharap bergerak bersama ke kampung tematik. Nah ini sudah tak suntik-suntikkan nih. Ke kampung tematik kita suntikkan virus-virus saya ini ke beberapa lurah. Kemarin juga saya ngomong ini. Terus ke beberapa perguruan tinggi, ke profesor doktor, ke lembaga LPPM itu, lembaga penelitian dan pengabdian lembaga pengabdian pada masyarakat itu, termasuk lemlit, saya sudah ketemu juga secara informal tentu. Nah ini mereka terakhir dari IAIN Wali Songo, saya tawarkan untuk di Ngalian saja. Ngapain jauh-jauh KKN ke Temanggung ke ini gitu. Yuk KKN di Semarang, tak tunjukin banyak data kampung tematik, tak setelin film, kaget juga. Mas jenengan pernah garap yang Curug Gondoryo itu tonggone jenengan. Itu ono to Mas SBY ya. Yuk digarap yuk sampai. Gimana agar kulinernya jalan, kalau di sana diberdayakan supaya marketingnya nggak beredar di sana saja tetapi bisa keluar dari, kira-kira gitu Pak. Ini bergerak bareng termasuk dunia usaha. Kemarin kami pakai pola dunia usaha ini selalu bahasa saya selalu ditampilkan ketika kita ngundang banyak orang. Untuk apa? Untuk best practice. Jadi kita kemarin sudah Papros, terus Angkasa Pura, terus yang kemarin DP2K itu apa Mbak? Indonesia Power. Indonesia Power. Jadi dia ngapain untuk kota Semarang ini? Dia sudah berbuat apa? Berapa kawasan yang sudah dia atasi. Kalau di Papros itu di samping pemberdayaan ekonomi misalnya itu berapa mangrove yang sudah dia tanam, itu Papros punya datanya. Mangrove yang di pantai-pantai untuk
untuk abrasi, biar ikan-ikan tumbuh di sana, biar kepiting rajungan juga lebih sahdu hidupnya gitu, nggak cuman cuman pantai aja, tetapi kalau ada bakau, ada mangrove itu keren kira-kira itu. Dan itu dimanfaatkan juga untuk akhirnya menjadi wisata alam, dan itu dimanfaatkan lagi menjadi batik mangrove. Batik mangrove itu di samping ambil daunnya, itu mengambil kulitnya. Kemarin saya di Tugu, belum ada seminggu, hari Senin saya di Tugu, ada ibu-ibu yang saya tanya, dia jual ibu nganu jual, Mas Budi, dia jual kulit mangrove itu, bakau itu. Nah ini yang saya jawil-jawilan sama teman-teman kecamatan itu, sama Bu Lurah. Kenapa? Yang mengambil itu kan pengusaha nih. Nah pengusaha ini punya batik. Ini dijual di Jakarta itu harganya minimal ratusan ribu sampai jutaan. Batik dari mangrove. Bahannya dari, ya tentu dicampur ini. Nah, maksud saya yang memanfaatkan keuntungan ini masih sana. Dia biar yang warga ini yang dapat keuntungannya lebih. Nah, itu tidak mudah memang. Kami sedang berproses. Di kampung tematik, inovasi untuk mengatasi kemiskinan. Macam-macam Pak, banyak sekali. Nanti kita lihat filmnya aja. Mungkin dengan lihat film itu Bapak Ibu lebih asik lah menurut saya. Dari ini dulu Mbak, tidak apa-apa. Nanti aja di sini, Mbak Rara. Ini mantan baru Pak, jadi selalu kepengen cepet-cepet. Jadi saya sering godain nih Mbak Rara. Belum 2 bulanan ya. Oh baru sebulan Pak. Belum ada 2 bulan. Manu cepet Pak. Ya, kasihan tuh merah itu pipinya. Pak SBY godoni. Saya menganggap teman-teman ini adik semua, jadi asik gitu. Jadi memang niatnya ini Pak, sama kearifan lokal. Niatnya ini ada kampung ayam goreng itu ya ada Pak. 1 RW itu jualannya ayam semua itu. Ya tentu ada bebeknya juga. Ayam semua. Nanti itu kayak gitu. Gulai macam-macam. Ya. Nah, ini nanti di kopi aja Pak. Iya, nanti Semarang itu baik hati lah kira-kira. Baik hati dan tidak sombong. Mau minta apa tak kasih. Ya. Alhamdulillah saya pernah dinas pendidikan. Problemnya kan banyak itu. Sudah gitu problem LSM. Ngerti nggih? LSM itu macam-macam. Ono sing LSM yo, ono sing LSM yo. LSM-an misalnya. Wah itu kan hawanya kan hawa kayak gitu. Tetapi ketika saya terbuka, iki lho Mas. Dulu nyuwun ini ndak boleh, malah tak kasih anunya. Mas buka iki bae lho. Bahkan kalau di ruangan tuh tak tunjukin iki lho Mas, buka nang kene. Oh ono to jenengan nyuwun apa? Nah itu malah saya seneng. Nggak pernah diganggu saya. Karena apa? Komunikasinya baik. Malah kadang jak ngopi gitu. Nggak pernah diganggu. Ya karena baik hati tadi. Nyuwun apa tak kasih. Justru kalau ditutup-tutupi itu malah mau nggak apa-apa kok ditutupi.
Nah ini yang sebut tadi sama Mas Iwan. Ini Mas. Di Semarang Utara itu ada kampung Mangut. Saya ke sana malam-malam ada festival mangut. Tak pikir itu festival mangut itu macem-macem. Ini mangut bule, ini mangut pribumi, tak pikir itu gitu. Ini mangut dari Laut Selatan, ini mangut dari Laut Jawa, tak pikir gitu. Ternyata banyak anunya Mbak. Banyak festivalnya daripada banyak mangut. Ya ada mangutnya, tapi banyak festivalnya. Nah di sana itu wilayahnya kumuh. Tetapi dengan diadakan di situ dibentuk kampung mangut memang karena membakar ikan, menjadikan pembakar, mengasapi jenis-jenis ikan tertentu itu sehingga dia menjadi mangut. Tentu Bapak Ibu yang suka mangut apalagi ditambah pete, wah itu Mbak Rara kalah lah kira-kira. Ini pete ini kira-kira. Itu wilayah kumuh ini. Begitu ada kampung mangut dan itu ada festival mangut, warga masyarakat gumregah Mas. Sing buang sampah sembarangan kan jadi tidak buang sampah sembarangan. Mau ngarep ono tamu teko. Nah, kira-kira gitu. Yang asalnya jalannya kurang bagus, akhirnya sama Perkim kan diaspal. Iki so bulan depan arep dinggo festival loh. Waduh, jalannya kurang sip. Tolong Perkim diaspal sik jalan menuju sana. Artinya apa? Bergerak kabeh. Yang bergerak juga masyarakatnya saja. Nah, dinas kesehatan terjun. Lho, kuwi kaline kok ana sing kuning-kuning ki sapa ya? Aja ya jeno kali ya. Nah, kira-kira gitu. ODF itu. Banyak semuanya terjun kira-kira gitu. Nah, seni budaya pariwisata ngapain? Nah, di sana apa itu ada tari-tari apa itu? Saya lihat sendiri. Nah, jadi yang harapannya wilayah itu begitu ada kampung tematik dikeroyok bareng semua OPD di luar OPD juga tadi saya sebut ada perusahaan, ada perguruan tinggi, ada banyak contoh itu. Nah, nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya ini 177 kampung tematik. Nah, ini nanti kami kroyok 32 yang kami pilih tahun ini untuk kita jalankan di tahun 2020. Dari 16 sampai 19 ini setiap kampung tematik itu untuk pemberdayaannya itu diberi 200 juta per kampung tematik. 200 juta kali 177 ditambah 200 juta kali 32 kampung tematik. Kalau saya sebut 200 juta ini 200 juta plus. Plusnya apa tadi itu loh? Plus infrastruktur, plus dia butuh apa di OPD apa plus gitu. Dan itu banyak sekali. PKK-nya ngapain, CSR-nya ngapain, forum kota sehatnya ngapain, Karang Tarunanya ngapain, nah itu plusnya banyak. Alhamdulillah Semarang memiliki keuangan yang baik sehingga dapat memberikan ini. Dan saya target nanti di tahun selanjutnya saya sudah lobby sana sini sekitar 50 nanti. 50 dan itu fokus 50 itu nanti kami kroyok mana yang garapannya perguruan tinggi, mana yang garapannya CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Semarang, termasuk BUMN, termasuk perbankan.
Kami nanti akan paparkan itu sehingga memilih mereka semua. Di Udinus, saya datang ke Udinus beberapa waktu yang lalu, saya jawel juga, yuk Mas Tias namanya, ketua jurusan, Mas, yuk gawe kampung digital di kawasan Udinus. Nah ternyata kemarin minggu kemarin 2 minggu lalu disambut sama Prof Edi Nur Sasongko, rektornya Udinus itu. Disambut apa? Satu perguruan tinggi, satu kamu tematik ya. Saya nyes itu rasanya. Pancingan saya berhasil. Nah, saya pengen mancing Udinus khusus untuk kampung itu jenis kampung apa ya Mbak? Gurine Rudin Peace House, Wisma Perdamaian, kampung selfie, Ini saya minta banyak yang bekerja sebagai fotografer pas juga itu. Jadi kampung fotografer. Kami coba nanti menjadi kampung digital. Jadi orang ke situ, orang ngopi. Saya ngomong tuh, orang ngopi, orang nongkrong di teras rumah itu bisa mainan, bisa ngapain. Itu kalau di guidance, di driver sama Udinus tentu kami berharap ada peningkatan ekonomi ada di sana. Kalau ada wifi gratis dibuatkan Udinus macam-macam orang kan datang tuh. Orang mau ngejus, mau ngopi, mau apa itu kan datang. Artinya apa? Wisata tumbuh. Kalau wisata tumbuh, ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, subsistem dari wisata itu banyak. Kira-kira gitu. Nah ini sebenarnya plus. Jadi tidak hanya 200 juta. 200 juta itu ya, tapi kan plus banyak ini. Misalnya Musrenbang itu perlu dipaving jalannya. Nah, berarti dia pavingnya lewat Musrenbang ini, Pak. Oh, itu diaspal jalannya. Oh, itu pintu masuknya gapuronya perlu diperlebar, itu kurang cantik, kurang indah. Nah, itu pakai ini. Nah, harapannya yang ini itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat tadi. Oh, di situ ada kuliner. Kulinernya apa? Jajan pasar misalnya. Jajan pasarnya apa? Macem-macem. Nah, diundanglah orang-orang yang pandai memasak. Bagaimana cara agar masaknya higienis. Nah, kira-kira gitu, Pak. 200 juta itu dipakai untuk gitu-gitu. Bagaimana agar pengemasan, misalnya rempeyek itu plastiknya biar menarik gitu. Tidak sekedar digoreng terus berarti dia butuh packaging, kira-kira gitu. Ini 200 juta. Jadi non fisik ya untuk barang? Ya, non fisik. Nah, yang fisik-fisiknya diharapkan ini. Loh, kalau 200 juta untuk ngaspal jalan ya habis. Kampung tematiknya apa? Kampung aspal ya enggak lucu. Kurang sadu ya toh. Kira-kira itu Pak, menurut kami kalau ini semua aktor tadi kira-kira perlu bergerak bersama. Tanpa bergerak bersama tidak bisa. Apakah Semarang sudah bergerak bersama? Belum semuanya bergerak bersama. Tapi kuncinya adalah lewat Kominfo, lewat Humas, Kota Semarang ini mencoba untuk membangun semua orang yang hidup di Kota Semarang itu bisa cinta dan bangga dengan kotanya. Itu target pertamanya di situ. Bagaimana saya yang aslinya orang Pati itu hidup mencari nafkah, golek bojo, beranak pinak di Semarang, itu sang cinta dan bangga terhadap Kota Semarang. Kalau itu sudah bisa cinta bangga itu baru ranahnya ke bergerak bersama, Pak.
Karena kalau nggak cinta susah. Karepe digandeng tuku bakso, wong sing digandeng nggak cinta, senenge mie ayam, yo pisah mesti. Susah. Kira-kira di situ. Kami pun berproses intinya di situ. Saya kira ini biasa lah menurut saya. Nah, ini yang lebih penting. Contohnya banyak Pak. Before afternya jelas. Jadi yang kawasan yang kayak gini disulap menjadi kampung yang ramah anak. Ono tamannya, ono bermainnya, tempat bermainnya. Orang kan mesti seneng Pak. Daripada yang sebelumnya kayak gini. Orang tuanya diedukasi. Loh, kok hilang? Orang tuanya diedukasi, putra putrinya diedukasi. Tidak apa-apa. Sodong gitu itu sodong. Diulangi lagi. Ini kampung batik. Nek kata masuk kalau ke Semarang kok nggak beli batik Semarang itu kurang lengkap Pak. Jadi nanti teman-teman Magelang ini nek belum mampir no kampung batik dan itu nggak jauh kok, itu kurang lengkap Pak. Enggak, ini kata masuk kata teman-teman. Biasanya gitu. Saya punya loh, lupa ya. Saya dikasih Pak Wali Kota Magelang. Kebetulan saya pernah jadi steering komite Apeksi 25 wali kota itu. Jadinya Pak Ridwan Kamil menjadi ketua Apeksi itu kan menggantikan Bu Airin Tangerang Selatan itu. Nah itu jadinya di sana itu Pak, di Hotel Puri yang terus apa itu untuk rafting itu loh. Saya dikasih itu dan dinyanyiin lagu siapa yang Kus+ yang tinggal di Magelang tuh? Nomo Kuswoyo. Gondrong dikuncir ya, rambutnya putih itu, pegang gitar, saya dinyanyiin lagu itu sama teman-teman tuh di pendopo. Makanya saya ingat, oh iya aku pernah diberi, tapi nek jari masuk apa itu beda nek kalau tuku dhewe. Jadi tuku dhewe itu rasa memilikinya lebih tinggi daripada bisa promosi kampanye. Ini beda Pak. Ini menuju kampung batik. Sebenarnya kampung batik yang ada gitu Pak. Nah, sing pavinge biasa-biasa wae iki kampung apa jenenge? Kampung seni. Ya, digawe seni. Magelang tentu bisa. Mungkin untuk Magelang itu aku sedih harus kepindah kalau Magelang. Dukung punya tak lain musikal. Tapi tak dulu itu kok iso lewat situ. Kan dihubung-hubungnya supaya kau tuku gitu Pak. Nggih to? Iya. Aku terus ning loro wae aku kapok. Karena itu ada itu yang itu, saya ditegur pernah itu, Pak jangan lewat sini. Ya sama orang-orang yang jualan itu. Waduh, orang barbar mutar itu kan piro nggak sini. Saya udah 2 kali di Borobudur itu. Nah, ini kampung apa nih Mas? Oh, ini kampung Bumbega. Macam-macam Pak. Ada 177 nih Pak. Banyak sekali lah. Ini kampung Jawi ini. Nanti kita nonton kampung Jawi ya. Tak tontonin aja. Kampung Jawi itu ngapain sih? Nah, nek gambar sama film nanti beda. Panjenengan nyari kampung tematik Semarang di YouTube banyak. Nah, ini kampung-kampung banyak sekali Pak. Differentnya jelas.
Ya harapannya itu tadi Pak, orang menjadi tertarik, berkunjung banyak, yang berkunjung banyak kan kuliner menjadi laku, nek kuliner laku kan mesti ono sing parkir nang ngarep, kayak gitu tuh Pak. Efek dominonya yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kita cukup, saya kira ini ya gini aja, maksudnya contoh-contoh banyak. Mbak Rara dicukupkan dulu ini sebelum berakhir kami serahkan kembali sama teman-teman saudara-saudaraku dari Magelang. Nah, kita nonton dulu di YouTube, ditulis Kampung Jawi Mbak, Kampung Jawi Kota Semarang. Nah, gue Kali Alang itu. Semarang ya boleh, Kali Alang boleh. Bukan kayaknya. Bukan. Nah, itu Semarang. sarjana Kampung Jawi itu. Oh, bukan. Ini yang makal itu. Banyak film loh. Nih, tak tunjukin yang agak Semarang kayaknya, Mbak. Kali Alang itu. Ke bawah coba. Seribu Obor. Oh, Seribu Obor judulnya. Seribu Obor. Nah, itu Seribu Obor. Banyak itu Pak, film macam-macam film-filmnya. Nah, kami persilahkan untuk melihat Kampung Jawi. Matur suwun, saya kembalikan ke banyak, nanti silahkan kampung apa di Semarang banyak sekali. Bahkan juga di vlog oleh teman-teman masyarakat sendiri. Monggo Mas Iwan. Oh, mau nonton lagi? Oh, nonton Kampung Batik, Mbak. Saya ngikut aja. Ini apa ini? Oh, Alam Alon, boleh. Boleh enggak apa-apa. Suwi 14 menit itu ya. Semarang. Dawa itu, Mbak. 15 Kawasan menit. yang terletak di pesisir utara Pulau Di tengah coba. sejarah panjang Langsung kota. ditengahin. Nah, coba. Yang biar ketemu alam alonnya. Wis dhuwur gitu. Saking asiknya Mas. Iki nganune kedawan iki. Oh. Semarangnya yang panjang. Nah, ini loh. Nah, malon ya. Nah, itu Mbak. Nah, itu jos. Nah, ini jos. Ini sama Indonesia Power. Dibantu Indonesia Power ya. Iya, Kampung Batik Alam-alam. Nah, Petronas juga itu di ya, Semarang. di play.
untuk kampung tematik Awal Malam. Ini di backup Indonesia Power sama teman-teman UNES. Kampung Awal Malam merupakan suatu wilayah di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yang pada tahun 2016 ditunjuk menjadi salah satu wilayah yang menerima program kampung tematik Kota Semarang. Kampung Awal Malam Semarang masih punya kayak gini, Pak. Jadi tidak hanya mall-mall, gini masih punya. Padepokan ilir-ilir menjadi wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya masyarakat setempat. Pengkajian budaya dan agama, kesenian kuda lumping, serta pelatihan bela diri sebagai aktivitas pelestarian budaya masyarakat kampung Awal Malam. Di sini ya. Jadi diajari desain, diajari motif, kira-kira gitu, Pak. Untuk Itu yang 200 juta itu ya? Itu yang 200 juta itu ya? ya, biar wawasannya batik hasil produksi kampung Awal Malam memiliki ciri meluas. khas yaitu menggunakan pewarna alam, di antaranya biji mangrove, daun mangga, buah jolawi, buah cemingkring, dan tanaman perdu indigo. Industri yang dikembangkan melalui kelompok-kelompok pengrajin yang dikerjakan langsung oleh masyarakat setempat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Menjadi wujud dari penerapan nilai konservasi masyarakat terhadap budaya dan lingkungan hidup. Kelompok tani menjadi penggerak bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi alam di kampung Awal Malam, terdiri dari peternak ayam pelung, peternakan ayam potong, peternakan sapi perah, peternakan kambing, pertanian sawah, pertanian tanaman buah, Mungkin dan gue sambil tanya Mas. boleh keberadaan dipelani nggak apa-apa, volumenya. Biar itu nggak apa-apa, volumenya apa. menjadi wisata agrowisata. Monggo, Mas Jadi Iwan. saya dulu ini mungkin kami melihat sepintas tapi luar biasa di Kota Semarang. Kami ingin tahu bagaimana terkait dengan perencanaannya. Mungkin siapa yang merencanakan, bagaimana, apakah mungkin masyarakat sendiri atau dibantu oleh pemerintah dalam Perda atau Perguruan Tinggi atau bagaimana. Kemudian bagaimana dengan mengintegrasikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran, karena kan itu kan juga sangat penting. Kemudian yang kedua, kami ingin juga bagaimana mekanisme pemilihan kampung tematik. Saya yakin kan satu bulan juga masih banyak potensinya. Kenapa ada satu? Kenapa yang A, B? Kenapa bukan yang B, yang C gitu? Apakah mungkin barangkali ada indikator parameter yang untuk pemilihan? Yang ini yang kita bantu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana pemerintah utama Semarang bisa mengajak CSR, BUMN, perbankan. Ini barangkali ini salah satu yang PR kita yang paling besar ya. Tadi Mas Budi sudah sampaikan non formal gitu ya, ketemu ngobrol-ngobrol itu barangkali yang formalnya apa ada juga. Barangkali ada forum CSR, ada penghargaan CSR atau apa yang kami yang belum melakukan itu semuanya. Kemudian satu dua banyak ini saya sebenarnya tapi banyak ini dari yang lain. Kemudian barangkali di sini juga ada program dari Kementerian PUPR Kotaku ya, Kota Tanpa Kumuh. Bagaimana kolaborasinya?
dengan program kampung tematik ini. Ya Mbak Sari. Yang terakhir nanti Aku loh Mbak. yakin Semarang kan sudah jalan lama, sudah banyak kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kami akan kendalanya apa saja yang untuk pengalaman kami ke depan. Matusun Mas Budi. Nggih, Pak Iwan, kita sinau bareng. Teman-teman nggih yang dari Magelang teman-teman. Intinya gini, apakah pekerjaan ini mudah, sulit? Apakah pekerjaan ini sukses? Tidak semua. Saya harus jawab itu. Kemarin yang betul-betul tidak berkembang itu sekitar 10% dari yang 177 itu. Ya mungkin 20 sampai 25 kelurahan itu kampung tematiknya tidak berkembang seperti kampung tematik yang lain. Yang hebat, yang lumayan itu piro tuh? Sing dadi 10-an. Yang lainnya berpuluh-puluh itu middle. Jadi kira-kira gitu. Ada papan atas, papan menengah, papan bawah. Nah, papan bawah ini memang kesulitan. Kesulitannya apa? Ini nanti bolak-balik jawaban saya, tapi intinya di papan bawah itu memang tidak mudah menentukan kampung ini mau diapain ya. RW mana yang bisa, RT mana yang bisa, yang memiliki potensi untuk diangkat. Ini problem mendasar yang pertama. Problem mendasar yang kedua, ketika pengambil keputusan yang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu ngobrol-ngobrol bareng sama tokoh-tokoh masyarakat, LPMK dan sebagainya. Nah, teori sosial bicara yang namanya peer group itu, kelompok-kelompok yang sudah kecenderungan dari teori sosial itu ya mengarah ke nunggun kuwe kamu ngopo terus diada-adain ini. Bukan sebagai sesuatu yang iki loh, tapi keinginan dari pengambil itu mudah, tidak mudah itu, dan tarik menarik. No kamu no RW kuwe, no dusun kuwe, ya kira-kira gitu. No dukuh kuwe, nah jenengan kan punya dusun dukuh gitu. Nah, kami kan kelurahan kampung lah, RW kampung ini, kampung ini. Sama kita juga. Oh iya dek, punya apa sama-sama kelurahan. Ya, bahasanya kampung. Itu yang kami alami Pak. Yang belum berkembang ya stagnan ini banyak puluhan. Yang saya sampaikan ini kan contoh-contoh yang berhasil. Dan kami juga terpacu. Ini kenapa ya kok enggak? Kenapa ya? Kira-kira gitu. CSR ini kita punya forum Pak. Kebetulan di Semarang ini kan perusahaannya akeh, kawasan industri ya akeh, perbankan ya malah jadi kantor pusat, ada yang jadi kantor wilayah kan kira-kira gitu Pak. BUMN ya gitu, PT-PT besar ya kira-kira gitu. Ini ada forumnya dan biasanya memang dikumpulin Pak Wali, ditembung, di Jawi Tulung dan sebagainya. CSR ini termasuk yang perguruan tinggi itu. Ya memang butuh PDKT yang luar biasa. Kita punya Perda yang nomor 7 2015 tentang bina program kemitraan bina lingkungan PKBL itu, bina lingkungan bagi tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Semarang. Ya nek perdane wis duwe, tapi kuncinya piye carane dari perusahaan itu mau memberikan. Dan alhamdulillah di beberapa perusahaan itu malah jadi contoh Pak. Misalnya contoh PLN Semarang yang kemarin saya di jajan pasar itu ya Mbak Anum sama Mbak Anum itu. PLN Semarang itu malah dia jadikan contoh pionir kilo salah satu bentuk CSR yang sukses PLN, contohnya PLN Semarang gitu Pak.
malah berlomba-lomba untuk begitu. Betul-betul bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Resepnya apa Pak? Untuk bisa menggandeng CSR ini? Ya, kalau boleh saya sebut ya resepnya dijak ngopi, dijak wili. Forum resminya. Nek forum resmi kan yo kumpul nek forum resmi. Tapi sepertinya yang menyebabkan sukses ya Langsung pimpinan teras. ya tidak resmi itu. Kalau kami yang ngajak sopo kuwi Budi kuwi enggak. Saya mau ketemu direktur Pertamina kan sini nih misalnya. Yo susah itu enggak mudah. Sopo Budi kan gitu. Nah, kebetulan nih Semarang punya kelebihan potensi di situ. Terus apa ini lagi? Ya sudah ya tadi. Taruh parameter indikator, kenapa dipilih itu? Nah, ini tuh kita loskan Pak, loskan. Yang penting dikasih frame, punya potensi, bisa berdaya, berharap bahwa itu nanti kamunya ketika diberi stimulan 200 itu dia nanti bisa berubah menjadi destinasi wisata, berubah jadi destinasi kuliner, kira-kira gitu Pak. Yang artinya yang merencanakan siapa? Nanti kelurahan sama kecamatan. Oh, ada anggaran sendiri atau gimana? Stimulan dari kami dan nanti kami yang melakukan apa jenis Pak? Supervisi. Bapeda. Jadi leadingnya yang megang Bapeda. Kita supervisi. Ini gini. Tahun ini ada 49 yang mengusulkan kampung tematik. Tapi Kita supervisi, kebetulan teman-teman ini saya belum masuk di Bapeda waktu itu. Saya orang baru sebenarnya, tapi suruh ngomong ini kan saya harus belajar banyak. Terus ngomong kudu ngerti kotaku barang itu kan marah ke mumet Pak. Nah itu apa namanya disupervisi teman-teman akhirnya lahir 32 itu. Nah, kenapa yang lain-lain tidak berhasil untuk masuk menjadi kampung tematik? Ya, karena tidak memiliki potensi yang tadi itu membedakan antara kebutuhan potensi dengan keinginan. Nah, kenapa beberapa proyek kalau boleh saya sebut beberapa kegiatan itu ada yang tidak bisa tumbuh bahkan mati kalau boleh saya sebut itu ya karena itu. Satu contoh misalnya di satu daerah kawasan kampung itu ngadain hidroponik misalnya. Loh hidroponik nggone panas gitu kampung itu. Kan beda lah hidroponiknya no Gunung Pati misalnya. Pijen itu hawanya dingin banyak pohon gitu. Nah kira-kira gitu Pak. Ya akhirnya apa ya? Akhirnya nggak bisa tumbuh kembang. Mas, ini kan kita kan misalnya mekanisme perencanaan kan N+1 ya. Katakan kita merencanakan berarti kan besok Januari 2020 kita baru merencanakan yang 2021. Ya betul. Itu berarti kan kita integrasikan. Betul. Bagaimana juga dengan pembagian peran antar stakeholder itu gimana? Apakah dalam usaha bank atau bagaimana? Ini kan program dedicated Pak. Jadi tidak masuk di musyawarah. Jadi begini, pola di Semarang itu kan ada 3 pola penganggaran itu. Ada yang melalui visi misi wali kota. Visi misi wali kota ini kan dikawal nih, nggak bisa semuanya diserahkan musyawarah. Janjinya kepala daerah itu kan harus dipenuhi Pak. Nah, janjinya apa misalnya? Kan tidak kan ada bottom up, ada top down, ada hierarki, ada teknokratis, ada partisipatif. Muslim Bank itu bentuk di partisipatif sebenarnya. Ini saya mohon maaf saya harus ngomong itu. Bukan bermaksud menggurui bukan. Tetapi Semarang punya pendekatan teknokratis melalui visi misi wali kota itu.
itu pun ditambah dengan pokok-pokok pikiran anggota dewan itu, pokir anggota dewan. Dia di masa reses, dia ini itu lah itu. Kampung tematik itu dedicate, dan bahasa saya itu prioritasnya wali kota, disamping prioritas. Jadi wali kota misalnya gini Pak, saya 5 tahun pengen punya LRT, pengen punya simpang 5 kedua, itu janji-janji politik itu. Pengen punya apa lagi nih Mas? Kemarin tuh BRT koridornya bus Trans Semarang itu dari misalnya 10 menjadi 30. Koridornya dari koridor 6 menjadi koridor 12. Nah, itu kan nggak pakai muslim bank tuh Pak. Nah, itu salah satunya kampung tematik ini. Kampung tematik ini program utama, salah satu program utama dari wali kota. Sehingga kami kawal betul. Nah, setelah kita kawal, kita petakan kecamatan ini punya kampung tematik berapa, kecamatan ini punya berapa. Kita berikan anggaran itu langsung. Nah, nanti yang sana kita guidance, RKA-nya gini loh. Nah, kita pakai isi-isi itu. Juknis kampung tematik. Jadi kanggone A B C D E. Boleh loh fisik boleh. Tapi fisik yang kira-kira menunjang pemberdayaan masyarakat itu. Jadi ono fisik yang kira-kira tidak menunjang, ya jangan pakai anggaran yang 200 juta itu. Pakai apa? Pakai dana muslim bank, pakai dana apa tadi yang saya sebut. Karena uang 200 juta nggo ngaspal dalan yo habis. Nggo kampungnya terus jadi kampung apa? Kira-kira gitu. Monggo loh, selain Mas Iwan monggo kita dibuat enak. Ya, di sini kotaku. Nah, saya kira udah kejawab ya dari Mas. Monggo. Mbak, aku diwani kotaku deh. Aku tuh wis lali nek. Ini kan ono Mbak Soko sing aku dijambak Mbak kita terus itu. Kan ono kotaku juga. Ono program sing perkim pusat. Kita punya terakhir RTLH itu rumah tidak layak huni, CSR ada 120 juta ya, 120 juta dari beberapa perusahaan. Kita punya forum Mas, kita punya perda, kita punya forum CSR itu, ketuanya Pak Hasan Toha Putra, itu yang punya perusahaan Al-Quran itu, cetak Al-Quran Toha Putra, PT Toha Putra itu insya Allah Bapak Ibu kenal itu ketuanya. Sekretarisnya kayaknya yang punya Marimas, Pak Haryanto Halim itu yang punya Marimas. Mbak Sari, ini Mbak Jejer Mbak itu dibantu. Nanti matur Mbak Arwita ya. Iki juk-juk anu banyak infrastrukturnya. Yuk Mbak Sari ya. Mas sambil loh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mewakili pimpinan, kebetulan beliau lagi ada acara di Kabupaten Provinsi untuk terkait program kotaku dengan kampung tematik Pak. Sebenarnya itu kalau misalnya kampung tematik kan orientasinya lebih ke program dedicated wali kota untuk mentematikan masing-masing kelurahan atau daerah untuk mengembangkan potensi daerah tersebut. Sedangkan kalau kotaku itu sendiri kan program dari pusat yang fokusnya untuk penanganan kumuh.
yang dimana program itu menangani tujuh aspek seperti air minum, sanitasi, drainase dan sebagainya. Kalau misalnya setahu saya untuk penanganan program kotaku ini kebetulan memang ada di kelurahan-kelurahan dengan kampung tematik yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Budi. Mbak bisa dilihatin PPT-nya? Yang kelurahan di komisi. Enggak, di PPT itu ada yang di Barat, udah ada penanganan benar di situ. Kayak pemilihan ya Kak, yang foto. Ini jadi kebetulan Kelurahan Kuningan, Kelurahan Rejomulyo itu yang sekarang notabene adalah salah satu kampung tematik di Kota Semarang. Kelurahan-kelurahan tersebut juga ada di dalam SK Kumuh kami, Bapak. Jadi Timbul banjir nih Mas. iya, kelurahan-kelurahan ini sebelumnya memang udah ada dalam delineasi kumuh, dan setahu kami itu untuk penanganan kumuh sendiri tidak hanya berorientasi pada 7 aspek, tapi juga bagaimana untuk menangani kumuh sekaligus merubah citra kawasan. Jadi kawasan yang sekiranya kumuh, yang sekiranya kurang enak dipandang itu menjadi kelurahan yang bisa mengangkat potensinya, terus kelurahan tersebut juga bisa mengatasi permasalahannya. Seperti di Kampung Kuningan itu ada permasalahan sampah, terus proteksi kebakarannya apa, bisa ditangani. Itu kalau saya sampahnya yang beforenya terlihatnya kayak sudah kurang enak dilihat gitu ya Pak. Afternya selain menangani sampah, mungkin dibuatkan tempat-tempat sampah itu juga bisa ditata lingkungannya dengan tematik. Terus untuk yang kelurahan Rejomulyo, selain aspek jalan, fasilitasi, terus persampahan, proteksi kebakaran, juga di situ pernah ada penanganan kotaku berupa IPAL komunal juga. Kalau saya nggak salah di situ juga ada. Jadi di bawah paving itu saya lupa jalan apa, itu ada bawahnya IPAL komunal. Jadi itu juga untuk menangani kumuhan, menangani sanitasinya juga, tapi bisa merubah citra kawasannya Pak. Seperti itu. Terus mohon izin menyampaikan pesan dari pimpinan untuk penanganan kumuh kami sesuai SK di 2014 kami itu ada sekitar 415,83 hektar yang sampai saat ini sudah ditangani. Sisanya tinggal sekitar 116 hektar akan diselesaikan di tahun ini dan di tahun 2020 melalui APBD dan pendanaan dari Kotaku. Lalu untuk mekanisme penanganan sendiri selain APBD dan Kotaku, kita juga ada bantuan dari CSR. Jadi CSR yang seperti yang tadi mungkin Bapak sampaikan itu untuk kampung tematik nih Pak. Tapi mohon izin menyampaikan kalau untuk kami juga salah satu kolaborasi dengan CSR itu ada di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik. Jadi itu modelnya penanganan Kotaku bekerja sama dengan Pegadaian, di mana Pegadaian membantu mengatasi masalah persampahan di situ. Jadi masalah sampah yang sekiranya kumuh itu warga bisa menukar sampah-sampah yang ada dengan tabungan emas. Itu ada Di tahun 2019 juga jadi kampung tematik sampah jadi emas. Iya. Jadi untuk kami sudah ada percontohan dari Pegadaian sendiri. Kotaku itu berkolaborasi dalam penanganan sampah. Jadi kan menambah daya tarik masyarakat untuk daripada sampah nggak buang sembarangan, kalau sampah jadi emas lumayan gitu. Nanti coba terus mohon izin juga menyampaikan untuk dokumen-dokumen kami. Kami selain ada SK, kami juga udah menyusun dokumen RP2 KPKP. Jadi di situ ada luasan kumuh yang memang terdeteksi sama luasan kumuh pencegahan kami ada. Insya Allah di 2020 akan direview dan diperwakan. Terus tahun ini juga akan mereview SK kumuh dan insya Allah akan menyusun perda PKP sesuai amanat dari pusat. Terus kalau untuk air minum, menyampaikan bahwa Kota Semarang juga sudah mempunyai dokumen Rispam di tahun 2012. Dokumen tersebut sudah kita legalkan
melalui Perwal Rispam dan Perwal Jakstrada atau strategi penanganannya di tahun 2018. Terus di tahun 2018 juga kita melakukan evaluasi terhadap Rispam tersebut. Lalu untuk capaian air minum kita sudah sejumlah 62%. 62% tersebut akan kita dorong terutama lewat PDAM untuk penanganan air minum melalui proyek pembangunan SPAM Semarang Barat, SPAM Jatisari, dan SPAM Budak Payung. Jadi kalau untuk proyek SPAM Semarang Barat itu akan melayani air minum di wilayah Semarang bagian barat. Kalau untuk Jatisari juga Semarang bagian daerah Mijen Gunung Pati daerah atas, sedangkan untuk Budak Payung Semarang bagian selatan. Notabene wilayah-wilayah tersebut sebelumnya belum dialiri oleh PDAM. Lalu selain PDAM untuk air minum, Kota Semarang juga ada program Pamsimas dan program DAK air minum. Dan mohon izin untuk menyampaikan di aspek persampahan, dari DLH sendiri sudah mendorong untuk peningkatan program bank sampah. Jadi saya ikut workshop di bulan kemarin dari DLH itu mendorong untuk setiap kelurahan kalau bisa ada program bank sampah juga. Jadi selain nanti sampahnya dibuang ke TPA, sampah tersebut juga sebelumnya sudah bisa dipilah dahulu. Seperti itu, dan dari program peningkatan bank sampah itu diharapkan bisa menambah pendapatan masyarakat karena sampah nggak semua bisa dibuang, bisa ada yang dimanfaatkan kembali, ada yang bisa dijual lagi dengan kategori-kategori tertentu. Nah, dan Bapak, selain itu ada composting, kita juga ada proyek landfill gas oleh Danida di TPA Jatibarang. Selain itu, Kota Semarang juga mendapatkan program strategis pembangunan nasional berupa PSEL, pembangkit sampah tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga sampah yang akan dibiayai oleh mekanisme KPBU. Saat ini sudah dalam tahap letter of investment. Jadi kita sudah OBC, terus dari calon-calon investor sudah mulai ke Semarang untuk membicarakan lebih lanjut. Lalu untuk sanitasinya, untuk di bidang sanitasi kita juga sudah membuat peraturan-peraturan yang memayungi aspek sanitasi, dari mulai dasarnya seperti SSK kita sudah punya, terus dari DLH juga sudah punya Perwal lumpur tinja, terus kita punya Perda lumpur tinja, lalu kajian-kajiannya juga kita ada. Lalu untuk program penanganannya kita ada IPAL komunal. Dan saat ini kita menerima program dari pusat berupa ESP, Bapak. ESP itu jadi SPAL skala kota, penanganan IPAL skala kota. Cuma untuk tahapannya sekarang kita masih mencari lokasi, dan kegiatan tersebut merupakan bantuan dari Direktorat PPLT Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Seperti itu, Bapak, Ibu, mungkin Komplit sekali. atau ada yang mau ditanyakan, semoga. Komplit sekali. Lumayan Mbak Sari. Saya kesusahan jawab infrastruktur. Harus belajar sama Mbak Sari, belajar infrastruktur. Ini Semarang sedang mau membuat PSEL. Apa Mbak singkatannya Mbak? PLTSA tapi ono sing nyebut PSEL, pengelolaan sampah energi listrik apa-apa. Intinya sampah diolah menjadi listrik intinya. Kemungkinan untuk 15 megawatt. Angkanya lumayan besar itu. Sistemnya pakai boleh. Matur suwun Mbak Sari ya. Pengelolaan sampah energi listrik. Nah, pengelolaan sampah energi. Suwun Mbak. Salam Mbak Wita. Yeah. 15 megawatt dan kayaknya berapa ratus miliar tuh Mbak?
ratusan miliar. Anggaran Pakainya dari- KPBU. Tapi Nah, jadi Kerjasama pemerintah dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sounding dengan PT SNI. PT SNI itu BUMN terkait dengan finance yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Semarang ini sedang belajar bahwa semua pembangunan yang ada di kota Semarang bisa dibiayai dengan APBD, APBN atau non APBD, non APBN. Ya, kalau di Permendagri itu disebut dengan pembiayaan lain yang sah dan halal. Nah, atau kalau ada orang menyebut itu pembiayaan alternatif. Nah, salah satunya bisa hutang, salah duanya bisa kerjasama, salah tiganya banyak itu CSR, salah empatnya banyak. Jadi kira-kira mana yang ini bisa kami tawarkan ke CSR, mana ini kami tawarkan ke APBN. Ini APBN sebenarnya sudah diputuskan, LRT itu fokus di Medan, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Lewat nih Semarang, saya sudah baca tuh. Harapan kami ada Semarang di situ, tetapi sepertinya belum. Fokus di 4 itu, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Di televisi hari minggu ini, wah Semarang lewat. Nah itu kita berharap LRT itu pembiayaan melalui APBN, kira-kira gitu. Kalau yang PDAM itu melalui SPAM Semarang Barat dan Mayor, itu untuk menampung sekitar coverage PDAM Semarang itu kan belum sampai 80 ke atas, Pak. Masih 65 atau penduduk wilayah kawasan. Dari wilayah itu dengan SPAM Semarang Barat itu coveragenya menjadi 80 sekian. Nah harapannya nanti dengan banjir kanal timur dinormalisasi itu, dan salah satunya dipakai untuk wisata, untuk air minum dan sebagainya, itu harapannya nanti lebih tinggi lagi. Dan pengelolaan melalui SPAM PDAM itu di Semarang Barat itu pakai model KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kira-kira gitu Pak, yang perlu Mas Iwan, teman-teman yang lain. Monggo Mbak. Monggo, tidak apa-apa, monggo. Saya itu kayak mendengar norma itu sudah lama. Jadi misalkan contohnya kalau tahun 1970-an Romawi kan pernah membangun kampung Kali Kode. Ya, saya baca itu. Ya, jadi latar belakangnya di sana adalah karakter masyarakat ini, masalah sosial masyarakatnya di sana kan cenderung kelihatannya negatif gitu ya, jadi ada pencuri apa-apa gitu. Kemudian Romawi ini salah swadaya yang dibantu dengan mahasiswanya itu membangun kampung Kalijodo dan memperkenalkan pertama kali namanya BPTE. Ya mungkin orang Jawa sudah mengenal sudah lama, tapi penamaan itu kan ketika Romawi membangun itu. Nah hasilnya dengan dibangunnya si kampung Kalijodo ini kemudian masyarakat itu berubah dari yang tadinya itu jadi seperti itu ya, kemudian lebih baik. Jadi upayanya itu secara paradigmatik itu mengatakan bahwa Romawi itu bagaimana mengajarkan masyarakat tentang harga dirinya. Kamu itu berharga dan buatlah dirimu berharga. Pertama yang dibuatnya adalah dari pembangunan secara fisik. Nah untuk kampung tematik yang di Semarang ini yang ingin saya tanyakan adalah indikator keberhasilannya dia dari IFAD-nya seperti apa? Dari segi ekonomi dan sosial, apakah ada peningkatan PDRB atau peningkatan pendapatan masyarakat atau seperti apa? Kalau kampung tematik dari awal ini kan untuk mengurangi kemiskinan niatnya. Jadi ukurannya sukses menjadi 4,14 itu. Faktanya kan ada banyak, ya, bisa jadi itu karena peningkatan Ya. itu UMR itu. Ya. Tapi sebenarnya untuk indikator itu
indikator untuk mengurangi kemiskinan matematik itu. Nah nanti kalau dia berubah menjadi destinasi wisata, nah itu beda lagi tuh. Nah, dia merujuk. Tapi niat awalnya itu, ya caranya aku ngentasi kemiskinan, aku kudu piye? Apakah dengan membagi apa itu namanya bantuan itu terus orang miskin selesai kan enggak? Ternyata orang miskin tuh klaster-klasternya banyak. Nah klaster yang itu kan sudah ke perlindungan sosial, tapi klaster yang dia bekerja tapi bekerjanya tidak setiap hari, dapat upah juga tidak setiap hari, misalnya anaknya 5 pendapatannya enggak UMR, itu kan pasti miskin jatuh. Dan ini harus diapain ini, harus ngapain, nah itu ke situ mbak, nggak sampai, belum sampai ke yang jauh-jauh, yang sederhana-sederhana. Nah, kita pakai indikator untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, terus muncul program Gerbang Hebat, gerakan pengentasan penanggulangan kemiskinan melalui panjang itu. Nah, itu gerakan programnya. Tetapi kampung tematik ini salah satu untuk mengatasi. Dan ketika didata, ya turun nih angka miskin. Berarti kan sukses. Gitu. Dan menurut saya ukuran suksesnya bisa turun itu nggak cuma Gerbang Hebat, karena itu tadi UMR Semarang tinggi. Terus yang ketiga inflasinya rendah, plus dihadirkan kampung tematik itu. Plus ada beberapa tempat destinasi wisata. Ada destinasi wisata, teman-teman kan gerak nih, multiplier effect. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi akhirnya dia harus jualan apa. Yang nggak bekerja akhirnya di Kota Lama tuh banyak yang jadi apa itu, yang menyajikan kopi, sehingga ini kopi itu apa sih? Bartender misalnya. Barista Barista misalnya. Jadi multiplier efeknya di situ. Enggak usah rumit-rumit lah. Satu di Bapeda tuh malah pengen menyederhanakan sesuatu. Ini baru aja SDGs. Nah, betapa susahnya indikator ini, programnya apa, kegiatannya apa, caranya ngukur piye, ngitungnya piye, iki mau datanya anone nondi. Apakah dunia serumit itu, saya bilang gitu. Terus gimana mas caranya? Ini saya sedang sedang lobby antar bidang. Ini tanya nih mas. Saya termasuk orang yang pengen menyederhanakan sesuatu. Karena kata guru saya, orang yang ilmiah itu yang bisa membuat sesuatu yang sederhana. Kalau sesuatu kok menjadi sulit, wah itu malah orang ilmiah orang itu. Ini sinau bareng, bukan berarti saya ini enggak, ini sinau bareng, bertukar pikiran saya. Monggo. Kan kalau zaman dulu kan memang kalau kepala daerah atau siapa memang dengan alumnisme dengan ingin membuat tinggalan apa gitu kan. Nah kadang kan kemudian sudah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kota itu. Nah mungkin ini si kota tematik ini menjadi satu pilihan atau kita kan lucu juga toh mbak, misalnya seorang leader itu kan dia bisa dibentuk, diatur dengan LPJM dan macam-macam itu. Tapi leader itu kan wishbone menurut saya. Dan itu sulit kalau wishbone itu dilahirkan, bukan dibentuk. Jadi ketika ada kalimat misalnya pengen sesuatu tinggalan, itu pasti pemikirannya di luar rata-rata itu. Jenengan mikir RPJM apa, kepala daerah nggak mikir itu. Aku ngene. Waduh, kalau RPJM ngeluh itu jenengan. Karena apa? Dia leader, apa? Dia wishbone dilahirkan. Dia bukan dibentuk kayak kita ini, terancang di sini. Enggak, dia di tempat lain tuh.
dia di tempat lain hadir karena pada dilahirkan dikehendaki masyarakat. Beda nek yang jadi Pak daerah itu sekda atau kepala bapeda, nah itu beda ini nih. Waduh, itu mau gawe itu piye ya indikatorku apa? Enggak, Pak daerah nggak mikir itu karena Pak daerah was born different. Nah, ini yang bahasa Inggris kemaki ya. Dia dilahirkan memang. Jadi nek pakai ukuran, nah itu yang saya pengen jembatan itu Mbak. Angel gitu ya. Karena ya bapeda kan iki indikatornya apa programnya piye ngono ku mumet aku nek takone mumet dhewe ya angel mentembut gawe. PD mumet Mas, data. Iya. Iya. Satu pertanyaan sederhana, kenapa bekerja kok sesulit ini tuh? Mau menurunkan angka kematian apa angka kematian? Angka kemiskinan Gimana pertumbuhan berapa persen menurunkan kemiskinan berapa persen menurut saya? sampai pernah saya gara-gara diperiksa tuh beasiswa itu. Beasiswa itu hibah apa bansos, itu rabar-bar. Sampai BPK datang, saya bilang, yuk konsultasi nonggone Kemendagri. Kemendagri gak iso. Kenapa? Belanja itu cuma dua, belanja tidak langsung, belanja langsung. Belanja tidak langsung bla bla bla. Itu cuma dua juga yang itu, cuma gaji dan itu. Belanja hibah, belanja bansos. Saya mau nanya, belanja beasiswa itu di mana? Ikut no BTL atau BL, ayo buat digawe Permendagri ini. Kok sesulit itu mau memberi beasiswa orang-orang miskin, orang-orang berprestasi? Ini gak pas nek bansos. Bansos itu kan untuk sesuatu yang tidak OHM ini terus dia macam-macam bisa direncanakan biar dia, tapi dia kan personal risk, dia punya resiko. Nah hibah loh, dewean kok dikasih hibah. Hibah itu kan sifatnya institusional, bukan personal. Nah iya saya mau nanya, ini beasiswa ditaruh hibah apa bansos? Bingung, BPK bingung. Sing cah nom muni piye sing memeriksa sing wong tua gimana? Itu kalau dikasih di Permendagri itu belanja beasiswa selesai itu. Mau belanja beasiswa prestasi, beasiswa prestasi atau beasiswa miskin selesai. Gak usah ribut mikir nih hibah apa bansos. Itu loh maksud saya. Kenapa kok tidak sesederhana ini dalam mengelola negara? Kira-kira aku juga kira jadi presiden. Jadi beliau. Ya teman lain dari OPD lain, Bu. Pak. Ada enggak Monggo loh. dari Pak Adi atau dari Persib? Saya baca banyak tuh Mbak karyanya Dari siapa ini Romo Mangun dan saya pecinta arsitektur. Saya senang dan merubahnya Romo Mangun tuh sesederhana itu, saya kaget. Jadi yang semula rumah hadap waterfront. nah, Membelakangi sungai, terus menjadi menghadap sungai. waterfront. Jadi terasnya itu sungai. Beda nek madhep burine sungai. Hanya merubah ngono tok lho, plek gitu. Tapi dampaknya dasar. Filsafatnya muncul karena itu. Nah, itu salah satu Romo yang bisa menyederhanakan sesuatu. Jadi ngarepe teras itu kali ya. Beda wingan omah wingking. Dua grung. Nah, itu merubah itu. Salut saya sama Romo Mangun. Saya pernah hidup 3 bulanan di Gang Bougainville. Nah, di selokan Mataram yang arahnya di sana. Jadi ya pernah Yogyo lah kira-kira gitu di daerah sana. Jadi memang keren Romo Mangun. Hari ini Jaduk Ferianto meninggal. Kalau teman-teman yang seniman pasti merasakan kalau Jaduk Ferianto itu sapa tuh Mas Waduh. Anaknya Bagong. Eyang Bagong. Itu tokoh betul.
adiknya Butet Kertarajasa. Butet kan teman-teman kenal, jaduk luar biasa. Saya menikmati musik-musiknya, musik-musik yang lain dari yang lain. Itu di dunia teater sama di beberapa dunia film. Itu Jaduk Haryanto. Yang memang tidak dikenal luas kayak Via Valen, Ella Karisma. Ella Karisma. Oh, Selvi. Oh, Selvi. Ya, lagu-lagunya enggak cendol Jawa enggak lah. Sampun Bapak Ibu. Oh, masih Rekan-rekan. monggo. Sebentar, Iya. beberapa yang saya tanyakan sebenarnya sudah dibicarakan dan dijawab. Tadi referensi macam jenis kampung tematik apa yang ada, itu kita bisa kita kopinya. Boleh, monggo. Iya. Dan tadi ditanyakan juga pengaruhnya terhadap ekonomi dan kesejahteraan kemiskinan ternyata juga tidak ada. Kemudian ini kita terbuka Pak, saya di pariwisata ini sebetulnya merupakan embrio dari nanti desa wisata. Nah, kalau desa wisata itu nanti dibentuk SK ya, dikasih SK kamu sebut, kemudian pembinaan daerah akhirnya dibentuk desa wisata dan ada peluang untuk mendapat bantuan dari pusat sampai 2 miliar ya, dari wisata ini. Jadi saya konsepnya bagus sekali, dari Pak dari Semarang juga membuka kita wawasannya. Karena satu yang mungkin belum saya tanyakan adalah apa ada promosi khusus untuk kampung wisata ini? Dalam arti promosi bahwa di sini ada kampung ini, di sini adakah promosi khusus untuk itu kepada masyarakat? Itu aja. Nggih, matur suwun, Pak. Alhamdulillah kita hidup di zamannya medsos. Wah, ini lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat web, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat YouTube, lewat Atau YouTube tadi ya. ya, hampir semua. Instagram aja kita buka isinya Kalau secara resmi kedinasan ada nggak dari di web ada tuh. Kominfo, kepada di webnya pas Disbuka wisata. Jadi semua ini kita beruntung lah, beruntung. Jadi misalnya info-info grafis pun cepet bus gitu. Karena dunia sekarang ya, kalau ini dunianya zamannya yang Romo Mangun yo durung ngono itu. Saya tahunya ya beli bukunya, baca buku, baca tulisannya di Kompas. Nah sekarang kan orang nggak baca Kompas di kertas, Kompas